Halo, selamat malam ya. Kita ubah lah hari ini ya, khusus yang untuk ini aja. Besoknya pagi-pagi aja ya. Selamat malam, kembali lagi di channel DCU. Hari ini agak break lah ya. Saya bosen ngurusin materi kuliah ya, walaupun sebenarnya harusnya kejar tayang ya. Mohon maaf dulu untuk yang operasi teknik kimia 1, untuk kimia organik ntar dulu, sedangkan alat industri sudah. Kita nggak bahas tentang mata kuliah, nggak. Kita mau bahas sejarah. Ya, hari ini saya mau cerita tentang PT Prysmian Cables Indonesia yang sebenarnya sekarang namanya adalah Prysmian Group ya ceritanya. Pada tahun ini ya sekarang ya per 2019 ya 2019 namanya adalah Prysmian Group. Ini dia. Saya sebenarnya pingin buat konten yang entah kenapa lagi kepikiran aja anak kelas C ya, anak kelas C. Cuman memang ada beberapa hal yang awalnya tuh elektro itu kan ada 5 kelas ya, elektro 2016 ada 5 kelas A, B, C, D, E. Dan ternyata di perjalanannya tuh terjadi perubahan lah ya, yang tadinya kelas A bisa huruf pindah ke kelas yang mana itu karena suatu nggak tahu deh jelasnya kayak mana ya, ceritanya banyak ini. Jadi saya bingung waktu ngejelasin elektro C, tapi ternyata di dalamnya itu bukan C, bukan hanya C, maksud saya majornya adalah C. Yang saya ingin ceritakan adalah ceritanya di sini adalah Prysmian Cable Indonesia yang ini perusahaan yang ada di kawasan Indo-Taize, Cikampek, Jawa Barat. Dia adalah perusahaan, ya udah kebaca dong, kabel berarti kabel. Kabel yang seperti apa? Bukan kabel yang model apa ya? Kabel beginian bukan ya. Kabel yang gede-gede ya. Kabel yang gede-gede yang buat sambungan wire yang di dalam laut ya segala macam, itu yang mereka lakukan. Dan ternyata provider untuk yang Telkom mereka yang menyediakan. Jadi itu sempat yang mereka bicarakan waktu kita kunjungan di sana. Nah, saya nggak akan tulis apa-apa sebenarnya, hanya sekedar cerita. Ini maksudnya meninggalkan jejak lah tentang video ini. Kenapa bisa Prysmian kita kenal ya, sempat ada yang waktu itu chat saya di Facebook nanya kenapa bisa, bukan di Facebook ya saya lupa, chat di WhatsApp, dia nanya kok bisa punya hubungan dengan Prysmian ya ceritanya. Sebenarnya nggak ada cerita yang menarik lah ya, kalau ibarat kata kita juga nggak tahu apa-apa. Tapi awal mula itu karena mata kuliah saya ngajar matematika yang ya kita sama-sama tahu lah matematika itu buat orang membosankan ya, nggak suka lah ibarat kata ya ceritanya. Jadi asal mulanya adalah matematika itu ya, matematika kecilin aja ya biar nggak kelihatan ya nilainya jelek lah saya bilang, jadi harus ada kadang-kadang remedial berulang kali. Tapi saat itu tuh kalau nggak salah mereka tuh udah semester 4 deh, karena saya inget saya ngajar matematika teknik 2, jadi matematika ya, kayak kalau kita bilang sih kalkulus 1, kalkulus 2, matematika teknik 1, matematika teknik 2 ya, itulah yang saya ajar ya sebelum teknik kimia berdiri. Nah, ini adalah anak elektro. Jadi ketika remedial ya bisa sampai 10 kali sih pernah ya. Aduh capek lah ya kata mereka ya, tapi nggak naik-naik juga, saya juga nggak tahu lah ya. Padahal soalnya ya nggak tahu ya, menurut saya sih sudah distandarkan dengan lebih mudah, di downgrade-kan, cuman ya itu. Tapi kontennya bukan ke arah sana, bukan maksudnya melihatkan kamu lemah di matematika, bukan. Akhirnya diubah ke arah pengabdian. Dulu kita pernah buat tentang penanaman pohon, ya setidaknya nyumbang sesuatu lah ke bumi ini, tapi akhirnya kita ubah ke kunjungan. Kenapa di arah kunjungan? Karena setelah saya lihat kalian tuh nggak pernah kunjungan industri ya, padahal kawasan Unsika itu kok kecil banget ya. Unsika itu deket banget dengan kawasan industri apa aja, KIIC, Kim, Surya Cipta ya, terus yang area Karawang aja ya saya bilangnya Kim, Surya Cipta, terus Indo-Taize, belum lagi yang ditambah di Cikarang tuh ya, ada Jababeka, ada Jababeka 1 dan sekian banyak banget, ada MM 2100 segala macam ya, banyak banget, tinggal ngesot bahasanya ya. Ngesot aja itu pasti nyampe ceritanya ya. Jadi cukup strategis ya, saya bilang cukup strategis ya. Tapi saya waktu datang ke Unsika nggak kepikiran itu ya, nggak kepikiran karena saya mikirnya lain ceritanya di sana. Jadi ketika kita punya sesuatu yang lebih di sini, kenapa tidak kita manfaatkan?
Jadi selain Unsika itu kan sebenarnya daerah Karawang yang dikatakan adalah lumbung padi di tingkat ASEAN ya. Kita terkenal itu ya untuk daerah Karawang. Kenapa tidak kita manfaatkan yang kita punya ya, maksudnya ya. Nah, hal-hal itulah yang kadang saya bingung ya, saat itu mereka sudah semester keempat tapi belum pernah punya kunjungan. Sekedar cerita, saya pernah kunjungan pertama itu di Nestle di Tarahan. Terus kita berombah lagi ke PLTU Tarahan juga, sebelahan dengan Nestle. Udah itu kita kunjungan, saya ceritanya di sini deh ya. Saya Nestle Tarahan, terus PLTU Tarahan. Terus kita ada kunjungan keluar ya, kita KKI namanya, kunjungan kayak industri, tapi kita pakai bus lintas Sumatera, lintas kota. Itu kita berhari-hari dalam bus. Saya ingat perusahaannya itu adalah Kujang, yang dekat dengan kita ya, dekat banget dengan kita. Terus udah Kujang itu perusahaan apa lagi ya? Kayaknya cuma Kujang doang ya. Iya, kita cuma Kujang doang. Dan akhirnya kita ya main-main aja lah ke arah Bandung, ke arah yang dingin-dingin. Terus kita ke mana tuh namanya, Gede Bage ya ceritanya. Terus kita akhirnya ke Ragunan. Coba ini zaman saya kunjungan ya. Dan kita tuh sulit banget untuk masuk ya. Saya ingat Tarahan itu saya di gara-gara kuliah utilitas ya. Jadi ini kuliahnya utilitas. Mungkin ini yang mahasiswa tekniknya ngerti. Jadi utilitas semester 5, akhirnya kita masuk di semester 7. Karena ketinggalan proposal. Saat itu yang buat proposal adalah saya dan tim, tapi yang lolos di angkatan setelah saya, tapi kita dilibatkan oleh Ibu Dewi Iriani untuk karena bentuk kompensasi lah, karena udah buat proposalnya oke. Nah, Nestle Tarahan itu sebelum semester 5, berarti semester 3 ini ceritanya ya. Kalau ini lumayan ya, jaraknya kurang lebih 1,5 jam, dan itu ada di daerah lintas Sumatera, jadi agak hati-hati karena bisa terjadi banyak kecelakaan lah ceritanya. Beda dengan yang model di sini, kalau saya bilang ada jalan kecil untuk masuk ke daerah kawasan, jadi lebih aman. Nah, dengan melihat seperti ini, apa sih lebihnya dari kunjungan segala macam? Kalau ini memang benar-benar kunjungan, tidak ada hubungan dengan nilai kita jelek segala macam. Bentar ya. Maaf ya. Tidak ada urusan dengan nilai jelek segala macam, tidak ada. Jadi ceritanya, jadi yang mau kunjungan ya kunjungan, jadi dibebaskan, dan tidak ada yang tipikal dosen yang meminta ayo kunjungan, itu tidak ada. Di sana tuh kayak ya mungkin ya karena sudah banyak seniornya, udah banyak ini, jadi kita tuh udah terbiasa kayak ya kalau lu butuh ya lu cari sendiri, bahasanya mah begitu ya bahasanya. Mohon maaf ya kalau ada kata lu gue ya. Nestle itu cukup ternama, PLT Utara itu cukup ternama ya, rata-rata yang kita datang tuh rata-rata ternama sekali. Dan untuk ke Kujang aja kita nyusun plan itu setahun ya, setahun plannya, dan kita tuh nyicil uang. Saat itu kalau nggak salah kunjungan berapa ya, 350.000 atau berapa gitu saya lupa. Dan akhirnya kita tuh nyicil buat setahun ya, cukup besar ya saat itu ya, 300.000 tuh ya saat itu. Karena SPP saya aja hampir 900, berarti kan sepertiga dari SPP. Jadi kalau misalnya kamu UKT-nya di yang paling tinggi lah 5,8 ya, kita anggap di 6 juta aja ya. Saya itu di 300.000, berarti kan 1/20 kan? 6 juta posisinya. Kamu 6 juta nih. 6 juta, saya di sekitar 900.000. Ini kamu bayar kunjungan berapa sih? Paling 50.000 kan ya? Kunjungan kan ya? Cuman buat snack, makan, segala macam, bensin. Saya sekitar 300.000 lah, saya anggap bulat 300.000 ya. Ya kalau jajan segala macam ya kurang lebih ada di 500.000 lah, itu wajar kan di bus kita segala macam. Nah, jadi ibarat kata kamu bisa lihat dong perbandingannya, kalau dengan SPP 6 juta bagi 50.000 berapa sih?
ya sekitar 12 kan, berapa 120-nya kan. Nah jadi enggak banget deh kalau saya bilang 6 juta bagi 50.000, iya 120-nya versus dengan punya saya itu 2 kalinya ya. Jadi kamu tuh 1/120-nya ya, 1/120-nya, saya tuh setengahnya. Dan kamu bisa bandingin dong, kamu tuh jauh lebih murah, cuma bedanya UKT doang ya, beda zaman aja. Jadi karena apa, 50.000 itu kan hanya untuk ke perusahaan ya, untuk hanya bayar bensin, makan siang. Saat itu kita masih cetak lah ya, waktu itu kita masih zaman konvensional ya. Kalau sekarang mah udah saya ubah semuanya digital gitu kan ya, sampai tatanan digital. Jadi arti kata, kamu sangat punya sekali peluang ketika kamu ada di sekitar daerah kawasan industri. Beda banget dengan zaman saya yang kita harus buat konsep matang banget. Dan ada aturan dulu itu tidak boleh keluar satu angkatan di atas satu angkatan dalam setahun. Ada aturan seperti itu di kampus saya juga nggak tahu detailnya atau saya yang lupa ya. Jadi kita mau ke Kujang, yang ibarat kata dari sini cuma 25 menit dengan motor lah, atau 30 menit dengan motor, saya schedule itu setahun ngirim surat segala macam, kita nggak tahu caranya gimana segala macam ya. Siapa yang mau nyampein langsung ke Kujang aja, kalau misalnya kita nyampein langsung dari Lampung, berapa duit? 500.000 udah pasti, itu udah pasti naik Damri atau naik pesawat, naik apa gitu ya, bolak-balik sejutaan lebih. Jadi bisa dibayangkan. Dan bus yang kita sewa adalah bus yang 24 jam. Jadi berapa hari ya, 4 hari apa 5 hari saya lupa, kita kunjungan hanya untuk ke Kujang loh ya, sampai panjang juga ya. Yang sampai sekarang saya masih ingat banget ketika kunjungan itu, jembatan Grand Wisata. Jembatan itu saya masih ingat sekali ketika waktu itu mau ke rumah teman saya di Subi ya, ceritanya di sana. Di jembatan itu yang saya ingat ada begini-gini, dan saya kaget, teman saya tuh hafal jalan tol. Tahun 2008 ya, saya anggap ya 2008 kami kunjungan keluar, 2008 apa 2009 antara dua itu kunjungan keluar. Dan ketika saya balik lagi ke Karawang mau ke Jakarta, saya baru ingat, oh ini tuh tol toh, saya bilang ya. Dulu ya anggaplah ya memalukan lah ya, kita nggak ngerti tol segala macam. Beberapa kawan saya ada yang dari Bekasi, ada yang juga dari Jakarta, macam-macam ya, maksudnya sampai dia hafal, oh keluar sini, masuk sini. Dan supir yang kami bawa itu ya orang Sumatera dong ya, ya keluar sini, nggak ngeh ya, nggak kebayang lah saat itu. Yang saya ingat hanya bukan tulisan Grand Wisatanya, tapi jembatan itu ada penahannya lah ya, ibarat kata. Jadi kalau ibarat kata itu, coba saya cek dulu ya Google. Apa sih Grand Wisata ya? Nah ini nih ya, yang saya lihat saat itu adalah ini di dalam bus. Saya nggak lihat tulisan ini, kadang kita belok seret. Jadi yang saya ingat adalah ini ya, begitu nginjek ini, astaga selama ini tuh itu ya, ya ampun sekian lama ya, akhirnya baru nyambung gitu kan ya. Nah itu ya upaya saya. Jadi optimalkan apa yang kamu punya ya, jangan terlalu bagaimana ya, saya bilang kamu sangat-sangat berpeluang sekali ya untuk punya kawasan ini. Dan saya nyuruh mahasiswa saya untuk menghafalkan kawasan segala macam ya, karena ya nanti misalnya lulus gitu terus mau ngelamar di KIC perusahaan apa jadi nanya kan, KIC itu kan banyak perusahaan di dalam, kamu tahu nggak isinya apa aja. Nah ketika kamu nggak tahu isinya, pertanyaannya membingungkan ya, kamu teh kuliah di mana ya, sampai daerah sekitar nggak tahu ya. Sempet ingat waktu itu teknik kimia Unsika, saya bilang ada loh Cimne yang di sepanjang jalan. Cimne yang mana sih Bu? Terus saya bilang gini, yang ini loh Cimne, yang kayak cerobong asap buat apa sih, power plant. Nah ini dia ya, nggak pernah lihat. Ternyata selama ini dia melewati Pindo Deli, dia tidak tahu itu Cimne ya, dia tidak tahu ya.
arti kata selama ini kita tuh dekat ya. Saya bisa lihat ini kalau ketarahan doang ya. Kalau ketarahan doang, dan itu sekitar 30 menit, dan kita tidak mungkin ke daerah sana. Kenapa? Jalanan itu lintas kota dan dengan bus truk yang gede-gede ya. Aduh, lumayan banyak kecelakaan lah ya kalau nggak hati-hati ya ceritanya. Dan selalu dilarang. Nah, balik lagi ke sini. Jadi karena nilai upgrading ya ceritanya, upgradingnya ini aja. Nanti saya cerita lagi. Saya ada dua kontribusi di saya. Jadi upgradingnya kita kunjungan aja, walaupun kunjungan ini dengan penuh drama ya ceritanya. Pertama, Schneider udah senang-senang ya, dan saya tidak sungkan-sungkan untuk turun tangan kalau memang butuh. Waktu itu kita datang ke Schneider sendiri, bla 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 bla, ternyata apa ya ceritanya ya, nggak jadi aja lah idenya ya waktu itu. Akhirnya kalau nggak salah pas itu Mas Rizky Setiawan yang akhirnya memfollow up di Prismian sehingga kita bisa masuk. Nah, ini orang-orang yang terlibat ya, dan ternyata ada beberapa orang yang saya juga kaget. Mungkin saya tuh orangnya nggak terlalu memperhatikan mungkin ya, saya mohon maaf banget ya kadang-kadang saya, tapi sebenarnya ya prinsipnya gini ya, saya kan ngajar banyak orang ya, jadi kalau wajahnya nggak sering lihat mungkin itu ya jadinya. Tapi ada orang yang ingat saya ya, dan ketika dia menceritakan saya ingat dia siapa gitu ya, karena dia punya kejadian apa di saya yang itu unik ya. Oke, di sini tuh ada, ini yang kelas C ya, tapi ada gabungan dengan kelas-kelas yang lain lah. Ada Evans, ada Olga, ya ada Firjan dengan gayanya nanti ada di belakang ya orangnya. Ada Reza Valepa, terus saya lupa ini namanya. Satu kata ya. Lupa siapa ya. Nanti saya ingat-ingat ya. Nama dia ini cuma satu kata. Dia ini kelas B. Ya, dia ini kelas B apa D ya? B. Ya. Nama orang Jawa. Saya tahu nama Instagramnya. Ya, tapi saya lupa ya. Ibu sampai hafal Instagramnya. Iya, takut ya. Soalnya dia juga termasuk salah satu kandidat yang ikut dalam interview Prismian internship ya saat itu. Terus ini ada Yoga, ini anak kelas A sebenarnya. M Junior. Ya. Saya khawatir lupa. Ini teh bukan, saya ada yang saya bingung ya, M Junior ya bener apa enggak ya, soalnya Imam Saiful nggak ada, Galang memang nggak ada. Agak sanksi nama mahasiswa ini saya ya, tapi nanti tolong komen ya kalau saya salah ya. Ini Krisna, ini Faru Rosidi, nah ini ketua pelaksananya. Nah yang ngebantuin ini Mas Rizky Setiawan, yang bawel teh Maria. Bawel ini maksudnya ngebantuin teman untuk terus semangat ya, dan di backingin oleh Kevin, ada Firjan, Rezi Ulhak, ya ini the gang ya, the gangnya bagus ya saya bilang. Terus ada Imam Sukron ya, ada Gilang, ada Laudri, ada Hendra, ada Nutsmi. Nutsmi itu kelas D setahu saya ya. Terus ini ada Kevin, ini Jaman, Nur Jaman ini kelas D. Rezi Ulhak, M Alfiansyah, Maria Livia, ini Esther ini kelas B. Jadi berdasarkan huruf ya, saya ingat sekali waktu itu mereka ditulisnya berdasarkan huruf. Esther, terus ini dari pihak Prismian, cuman karena itu apa ya terlalu singkat, saya lupa catatan saya di mana nama bapaknya, lupa. Tapi ini salah satu orang yang welcome sekali menerima kita, bukan staff ya, para pekerja yang ada di Prismian tersebut. Terus Olivia ini ada di kelas D ya, dia sampai komen gini, aduh Bu, mata kuliah Ibu susah banget. Saya senyum aja ya. Ini Pak Denny Baktia, ini ada Nyimas, ada Rima, ada Mbak Krisma, ada Meisha yang sering saya jaili. Terus ada Mbak Nela ini kelas D, Rima D, Nyimas D, Olive juga D ceritanya ya. Jadi ada beberapa gabungan dari, aduh siapa ya namanya, tapi namanya bukan Erdin. Aduh, nama orang Jawa nih, Jawa Tengah. Oke, nah dari sini saya buat ya ini kalau sekilas kamu ke perusahaan ini, muterin deh kawasan ya. Perusahaan ini nggak kelihatan lux banget deh ya kalau saya bilang ya, mungkin kamu ini. Tapi buat teman-teman yang udah masuk ke dalam nih, boleh tanya ke mereka. Disitulah pekerjaan yang sesungguhnya ya. Jadi nggak bisa dilihat dari sana ya modelnya ya. Kayak kita ke kawasan kayak nggak ada pergerakan ya, nggak kelihatan ya. Ya ibaratnya gini deh. Ada beberapa konsep rumah
yang biasa aja dari luar, nggak taunya dalamnya wow. Ya itu dia ceritanya. Dan orang-orangnya semuanya sangat hangat ya. Nah ini Pressman Kabel Indonesia gede banget tulisannya, cuman sekarang namanya Pressman Group. Terus ada 2 orang yang nggak hadir saat itu, ada Galang sama Imam Saiful ya. Imam Saiful saya ngerti, yang agak tinggi orangnya, kurus, mirip-mirip kayak Mas Haris Hunafa ya. Ada alumni teknik industri ceritanya. Jadi waktu datang ya salaman lah ya semua orang, saya nggak ngeh. Jadi dia masuk ke main office atau apa, ngomong, saya kenal sama ibu itu, dia bilang. Awalnya kan nggak ada yang kenal, nggak ngeh kalau saya itu dosen ceritanya, dikiranya mahasiswa juga karena nggak pakai alma mater mungkin ya. Terus akhirnya Pak Denny Bagja bilang, itu kenal sama Bu Desi loh. Oh ya, saya bilang, mahasiswa mana TI? Masa sih TI kenal saya? Perasaan saya nggak pernah ngajar semester atas deh. Saya ngajar TI itu 2015. Jadi katanya dia pernah ngulang mata kuliah ibu. Saya tahu dia siapa walaupun saya nggak ingat wajahnya. Siapa Bu? Cuman ada satu kejadian di mana saat itu ujian UAS ya, UAS. Jadi dia tuh di naik tangga lah, kita open kan 4 lantai ya. Saya sangat males banget pakai lift, lebih seneng naik tangga sebenarnya karena nggak buru-buru. Nah, ketika naik tangga dia tuh satu tangga di atas saya lah. Jadi kalau saya udah dibelokkan, dia belokkan di atasnya. Dia tuh ngeliatin ke saya lagi, udah sampai napak ngeliat ke bawah. Saya tuh bingung ya. Lihat kanan kiri ke bawah, oh nggak ada apa-apa sih, oke. Naik lagi, udah belokan lagi, dia ngeliatin lagi. Saya nengok ya, dan mati saya, apa kancing saya ada yang belum kepecahit, ini segala macem ya, apa ada baju yang robek ya, saya pikir mah itu ya. Sampai akhirnya ke lantai 4, dia lihat lagi, ada apa sih ya, saya bilang kan, apa ada makhluk yang nggak kelihatan, saya bilang gitu ya. Udah akhirnya saya masuk waktu itu kalau nggak salah industri kelas D ya, ada si Yudi, ada Yudi Saputra di sana ya. Selamat ya Yud, udah kerja, kece dah ya. Terus banyak semangat ya. Jadi saya kadang spoiler lah ke beberapa mahasiswa ya. Dia bilang, saya senang Ibu kalau ketemu saya tuh selalu melambaikan tangan ya. Saya berasa kayak berharga sekali di Unsika. Ya saya bilang, yuk kita say hi loh ya. Saya senang aja menyapa siapapun ya yang saya kenal ini ya. Jadi kalau nggak ada maksud yang lainnya, hanya sekedar menyapa. Sukses ya Yud di sana Yud, semoga betah segala macam ya. Nah terus ketika saya balik lagi ya, saya masuk ke ruangan ujian, duduk segala macam, saya mau bagiin itu, tiba-tiba ada 2 wajah manusia yang nggak pernah saya ajar datang, udah duduk, dan saya nanya ini ruangan ujian bukan ya, saya bilang gitu ya. Iya Bu, bener. Kamu siapa ya? Saya bilang gitu. Saya peserta ujian Bu. Peserta ujian? Iya. Tapi saya selama ngajar nggak pernah lihat kamu deh di kelas manapun, saya bilang. Di kelas ABC juga nggak ada. Oh maaf Bu, saya sedang kerja. Ya, terus apa hubungan dengan saya? Ya saya nggak pernah kuliah. Lah kalau nggak pernah kuliah bisa gitu jawab ujian saya? Jawabannya insya Allah saat itu ya. Oh ya sudah, silahkan aja. Nah sudah ujian. Anak-anak kan udah tahu kalau saya peraturannya tidak boleh nyontek, tidak boleh ini. Kalau ketahuan tangkap 1 maka langsung di tempat seangkatan ya. Peraturan saya itu. Jadi saya nggak perlu mata saya melihat ke kanan, melihat ke kiri ya, segala macam. Udah sambil nyantai, sambil sarapan mungkin lah bahasanya ya. Saya tuh risih. Risih saat di ujian itu ya, risih sekali, nggak tahu kenapa risih. Berasa ada yang nyontek ya. Mata saya tuh ke kiri terus ya, aduh berasa ini. Nah, jadi ceritanya 2 orang tersebut melakukan pergerakan yang saya tidak suka ceritanya. Jadi mungkin karena saya kecil kali ya, badan saya kecil, pendek, dan kawan-kawan nggak bisa itu. Dan akhirnya saya tuh nepuk meja. Tolong yang bertingkah nggak pantas saat ujian, silakan keluar. Atau saya yang paksa keluar. Ya ceritanya, itu yang dia ceritakan juga sih ke rekan-rekannya. Dia nggak mau keluar dia. HP-nya sini Mas, saya bosen ngeliatin kamu mainin handphone di bawah. Dikiranya saya nggak bisa lihat itu kamu sembunyiin. Jadi mahasiswa yang lain pun kan ngelihat ya di belakang dia kan ngelihat pergerakan tangannya dan merasa risih karena kalau dia ketangkep basah itu segala macam, mereka pun kena dampak.
sebenarnya ini hanya suatu hal yang memberlakukan, mengajarkan sikap ya sebenarnya. Gak pantas seperti itu. Kenapa? Nanti kalau di dunia pekerjaan seperti apa ya. Karena kami sebagai pendidik tugasnya seperti itu. Jadi tolong hargai juga yang kami maksudkan. Saya apresiasi ya setelah itu dia keluar dan kawan-kawan. Saya tidak mau mencoreng perusahaannya, bukan ya. Jadi saya bilang, aduh saya nggak ikutan ya beginian. Kalau kamu etikatnya baik, saya juga enak. Kalau kamu kuliah pernah masuk, materinya apa, kamu ngerti enggak, saya bilang. Akhirnya dapat E lah dia. Yang satunya izin ke WC ceritanya. Izin ke WC. Yang sebenarnya dua-dua ini nyontek ya. Yang satunya itu nyontek. Dia ketakutan ya, cuci muka, dan dia berusaha menghafal. Dia lama di WC, saya tahu dia baca handphonenya ya ceritanya. Dia berusaha menghafal jawabannya ya, dan mahasiswa tuh udah tahu jawabannya tidak bisa dihafal ceritanya, karena semuanya adalah alur proses. Itu ada proses ya, proses industri kimia loh ya, mahasiswa teknik kimia, proses industri kimia, apa yang mau dicontek ya selain kamu memahami materinya. Udah mau bel ya, dan ternyata dia nggak bisa ngisi apapun setelah HP-nya ketahuan. Jadi yang satu ketahuan, cuman saya suruh keluar aja deh ya, saya nggak mau urusan sama kamu. Yang satunya ini juga pakai HP dan dia izin ke WC. Dia udah deg gitu. Saya bilang, wah kacau nih dosen ya, dia bilang ya. Mungkin kaget dengan saat itu kan 2015 genap kalau nggak salah. Jadi mohon maaf banget ya, tidak ada masuk ke sana. Tapi ketika ketemu, kalem lah ya. Namanya saya bekerja sebagai tupoksi, katanya, oh iya ibu itu ini. Tapi pas dia cerita, ibunya agak strict loh banget loh. Pas dia cerita, masa sih ibunya strict? Enggak sih, sebenarnya saya yang salah. Ketawa. Dan Pak Denny Baktia cerita ke saya, bener nggak Bu Des, kamu strict? Iya, habis gimana dia nyontek pakai HP? Bilang, iya sih, dia juga cerita. Jadi menertawakan kejadian yang seharusnya tidak lakukan lah ya. Saya oke-oke aja, dan ternyata dia malah membantu kita, ikut nemenin kita ngunjungin beberapa unit yang ada di dalam perusahaan. Dan di dalam perusahaan kalau nggak salah sih sempat foto-foto, cuman saya lupa dokumentasinya di mana. Jadi itu yang saya dapat ya. Saya pikir kalau kita pernah berbuat yang kurang baik, mungkin buat seseorang ya dianggap seperti itu, yang menegur orang nyontek, saya pikir saya dapat efek apa gitu kan ya. Cuman saya pikir saya nggak ngapa-ngapain loh, itu memang aturannya, dan justru malah lebih welcome saat ini ya. Akhirnya paham yang mereka lakukan tuh salah ya, arti kata. Kalau kamu niatnya baik-baik ya, kita juga mengasih problem yang solusi yang baik juga lah ya. Oke, saya lanjut dulu ya. Di sini ini ceritanya ya. Ini foto terakhir lah ya, kita datang. Ini yang moto siapa ya? Yang moto ini Rosita Marian ini ya ceritanya. Nah, di sini ini dia ada beberapa kegiatan yang saya kecilkan lagi ya. Jadi kita ada beberapa foto-foto. Nah, ini Rian Rosita ya. Prismian Group, Prismian Draka. Jadi akhirnya jadi Prismian aja di sini ya. Memang mereka perusahaan yang ibarat kata saat itu tidak bisa memberikan banyak mahasiswa bisa masuk ke dalam. Kenapa? Karena kapasitas mungkin ya, dan mereka tuh cukup padat pekerjaannya karena mereka tuh tanggung jawab sekali dengan apa yang mereka lakukan ya. Terus saya lanjut. Nah, Pak Mintarja, Pak Mintarja Indra Budiman dan Pak Denny Baktia. Ini nih kabel belakang ini ya, kabel. Dan ternyata setelah saya mengulik foto ini, saya tuh baru tahu kita tuh udah pernah ketemu Pak Mintarja sebelumnya, ya. Dan saya tuh baru sadar. Ini dia. Ini berita yang saya buat, dan ini tuh kayak ngambil dari punyanya Radar Karawang. Saya copy paste, tapi belakangnya saya kasihkan ke sana. Jadi saya hanya ngambil ke arah sananya ya. Jadi saya ambil yang versi aslinya ya. Ceritanya saat itu ini Pak Mintarja yang datang saat di Aula Unsika. Dan saya tuh nggak ngeh sama sekali kalau kita pernah ketemu. Saya nggak ngeh sama sekali ya. Saya nggak tahu kenapa ya. Nah, kalau ini Bu Ulin, nggak tahu ya. Ini siapa coba? Ini Pak Dene. Ini siapa coba? Pak Dian ya. Nah, di sini kita berusaha untuk menggaitkan perusahaan. Kok bisa sih jadi kejadian ini? Ntar saya balik lagi ke PDF. Nah, di sini tuh ada kayak pengenalan lah ya, perusahaan ini seperti apa. Ada yang tanya boleh bisa kunjungan nggak? Bisa kunjungan, bisa kerja praktek nggak? Mereka itu
bisa dikatakan buka kerja praktek, tapi mereka tuh agak padat, jadi harus ngikut waktu mereka. Nah kalau kita kan ada yang beberapa kita butuh kita yang ngatur, ya beda-beda lah perusahaan itu ya, masa fleksibelnya lah. Nah ini yang saya akhirnya, ya ampun sudah lama ya ketemu Pak Min ya, Pak Indra, dipanggilnya Pak Indra saya lupa. Nah Pak Denny ini pernah saat ini kalau nggak salah, saya lupa ya, tidak lagi di Prismian tapi ada di Politeknik yang di Purwakarta, dan Politeknik itu cukup bagus ya. Saya mau cari kontaknya, barangkali ada yang bisa kita minta tolong lagi ya, ceritanya sering banget ya minta tolong orang ya. Nah ini kabel-kabelnya, terus sekedar promosi ya, ini tuh batik motifnya dari Lampung ceritanya ya. Ternyata kadang kita pergi sama orang, pergi itu dalam ada perangnya ya, nanti saya cerita. Jadi selanjutnya nih ya, sebentar di sini nggak ada ya, oh nggak ada, kosong ya, berarti di sini. Oh di sini dia, yang ini ada Pak Arif. Pak Arif ini sama ada di acara kita juga ya, kemarin dia di bagian OSEA-nya Pak Arif ini. Nah Pak Arif ini sebelum kita mulai ya, atau setelah acara ini berlangsung lah kalau dia ngobrol sama saya karena dia tahu ini motif apa baju ini, dan dia tahu kalau saya anak Sumatera atau anak Lampung ceritanya. Jadi ada keuntungan ketika saat itu pakai baju motif dari Lampung. Ini kan siger ya, gajah dari Lampung, dan dia tahu kalau saya itu anak dari Lampung ceritanya ya. Ada beberapa kaitannya nanti. Lalu ini kita masih mendengarkan dari presentasi, terus ini ngejelasin perusahaan seperti apa, dan dibukalah sesi tanya jawab segala macam. Yang saya sih gini ya, kita sama-sama sadar lah kalau kita tuh bukanlah sesuatu yang baru wow seperti kampus-kampus yang ada, tapi kita juga mencoba untuk menuju ke sana. Maksudnya suatu kampus yang bagus pun butuh puluhan tahun loh untuk menuju ke perubahan itu. Arti kata kalau kita nggak coba sekarang, ya mau kapan lagi sih sebenarnya ya. Dan saat itu kan saya belum ke arah teknik kimia lah, maksudnya ya nyicil teknik kimia pendirian, tapi kan nggak mungkin saya sibuk dengan satu kerjaan saya aja dong. Tentu saya juga harus memikirkan teknik elektro juga, karena saya kan bekerja di elektro saat itu. Jadi saya dititipkan dulu di program studi elektro, bukan di teknik industri saat itu. Kenapa? Kalau Bu Aza, Bu Cindy, Bu Sarah dititipkan di elektro saat itu. Saat itu rasionya teknik elektro tuh masih kurang, jadi saya dititipkan di elektro. Dan waktu datang malah teman-teman saya itu dititipkan teknik industri. Cukup beda ya pendapatnya saat itu. Nah di sini Pak Arif menjelaskan ya. Nah ini kamu bisa lihat nih ya. Ini juga salah satu karyawan di sana yang membantu juga penjelasan tentang Prismian. Saya lupa banget namanya, tapi waktu wawancara ketemu lupa lagi. Ampun, lupa ya. Nanti saya ingat-ingat ya, nanti saya taruh di kolom komentar setelah saya ingat ya. Tapi mereka tuh bener aja ya, bagus banget ya. Sederhana loh, tahu perusahaannya itu sederhana banget, pekerjaan langsung kayak ya udah fokus kita apa gitu kan. Di situ yang saya senang ya. Jadi kayak welcome datangnya. Kalau beda-beda ya, kadang kunjungan itu kan ada yang ruangan seperti resmi banget. Kalau ini dia santai ya. Beda-beda dari setiap perusahaan. Lalu ini juga ada dari karyawan sana juga, lupa lagi namanya ya Tuhan ya. Nah tapi saya tuh sebenarnya mau nunjukin ini nih. Ini kabel juga ternyata ya. Jadi ini kayak apa ya, kalau bilang maskotnya mereka, lupa lagi namanya. Buset dah, saya tuh udah nyatet semua itu, udah saya catet ya, teman nyari materinya ada di mana itu lupa ya. Ini dia ngejelasin. Nah ini ada beberapa foto-foto saat lagi setelah selesai kegiatan kalau nggak salah ya ceritanya. Iya ini ya, karena ini ada backgroundnya ya, Prismian Group ya, ada Prismian terus Draka, jadi mereka ngambil ini. Ya inilah yang bisa kita kenang ya. Ya sekarang mah kamu udah sibuk, udah mau mana, mau lulus ya ceritanya. Nah ini Maria lagi tanya kalau nggak salah ya, lagi tanya. Oke, saya ngucapin terima kasih banget ya. Terima kasih kepada kelas C
secara major ya, dan beberapa orang partisipan, dan saya masih mikir ini siapa namanya. Alamak ya, kalian itu adalah orang yang membantu terwujudnya kegiatan ini ceritanya. Dan di pembukaan acara saya mengatakan itu, mengatakan bahwa acara ini terbuka karena jawaban dari kunjungan industri teknik elektro C 2016 ya. Saya terima kasih sekali kepada kalian yang mau bekerja sama ya, segala macam. Jadi di kala kita udah selesai kunjungan itu kan kita ngobrol dulu ya, chit-chat, foto-foto di beberapa spot. Saya tuh ngobrol dengan Pak Arif dan teman-teman yang lain ceritanya. Ada Pak Arif, ada siapa lagi gitu ya. Ada Pak Denny Baktia juga salah satunya. Nah, saya tuh ngobrol mengatakan seperti ini. Kalian di perusahaan ini udah berapa lama lah ibarat kata. Terus nanya-nanya, ternyata Pak Arif ini adalah orang dari Padang ceritanya. Dia sekolah di Malaysia, S1 lulus dari UTM. Terus ngobrol lagi, saya bilang saya dari Unila. Awalnya mereka ngira saya tuh mahasiswa. Terus saya bilang, oh enggak, saya nemenin mereka aja. Saya tuh pengen mereka kenal dunia industri. Dan kalau di perusahaan mereka memang banyak lulusan dari kampus ternama yang ada di Jawa Barat lah ibarat kata. Cuman saya ngomong gini, bisa nggak sih suatu saat kalian buka gerbang buat Unsika atau teknik Unsika gini, maksud saya. Aduh, gimana ya, dia bilang agak sulit juga karena pernah ada suatu hal yang kayak ibarat kata kita blacklist lah ya. Jadi hati-hati buat yang para teman-teman yang sudah kerja, alumni yang sudah kerja di suatu perusahaan, hati-hati dengan tindak tanduk kita ya, dan semoga tindak tanduk kita itu tidak menjadi blacklist buat yang selanjutnya sebenarnya. Saya harapan juga itu. Jadi dengan statement itu saya bilang, oh ada masalah ya, pernah ada masalah ya. Jadi alumni yang TI tadi itu pun setelah digembleng habis-habisan lah ibarat kata, dan dia adalah yang terbaik. Tapi bukannya pasti ada ya, pasti ada yang bagus ya, saya bilang gitu. Ini secara gue ngajar ya, ini ngomongnya gue lu ya, karena apa ya, ternyata kan secara physically emang dia lebih kelihatan lebih berusia ya, ternyata enggak, di bawah saya. Jadi saya ngomong kayak gue lu, karena memang kalau di Sumatera kan ngomongnya gue lu ya, tapi nggak ada maksud ngomongnya tuh agak nggak baik ya, bukan ya, karena sudah dianggap akrab. Apa namanya, kalau ngomong gue lu itu akrab, tapi kalau ada tingkat kita nggak welcome, nggak bisa lo ngomong gue lu. Nah itu harus jadi harus ada kesepakatannya. Nah ketika ngomong gitu saya bilang, nanti sih nggak sebuka, saya bilang iya nih karena pernah ini nih, oke mungkin nggak dibuka, saya bilang. Gue ngajar di elektro ya, dan juga pernah ngajar di industri. Gue rasa ada beberapa anak yang mungkin lu butuh ya, mungkin lu butuh, dan itu adalah mereka yang lu cari ya. Gue bilang kita nggak tahu berlian yang seperti apa yang lu butuhkan, jadi saya anggap kalian tuh sebenarnya berlian ya, karena adalah jenis batu-batuan yang memiliki nilai daya jual, saya bilang ya, berlian. Tapi saya kan nggak tahu pasarnya dari Prism tuh butuh berlian yang tipe seperti apa, saya nggak tahu ceritanya ya. Dan saya kan nggak pernah lama kerja di perusahaan pabrik ya, jadi saya juga bingung ya ngejelasinnya. Cuman saya ngobrol secara segi akademisnya, karena gini, dari sekian ngajar ada anak tuh biasa banget lah ya, biasa banget, bahkan pernah acuh di kelas gue, hasilnya bagus, cuman sikapnya bro ya yang acuh begitu. Cuman gue nggak mau mempermasalahkan itu selama di kelas, kayak nggak punya teman, atau gue nggak mau mempermasalahkan itu. Kenapa? Gue nggak tahu dia sosialnya gimana di luar sana. Tapi ketika setahun kemudian berubah, beda, makin bagus, makin, walaupun secara penampilan gondrong ini ya, anak gaya anak teknik lah saya bilang. Tapi secara basic sopan santunnya lebih baik dari yang sebelum gue kenal yang setahun itu. Di kelas juga lebih, sekarang ngobrol sama teman-temannya, nggak ngerasa temennya tuh gimana, dan dia ternyata nyaman ketika dia pindah-pindah kelas. Dia pernah coba pindah-pindah kelas, dan misalnya kalau gue kan pengennya dia di kelas itu aja sebenarnya, karena takut ada tugas yang kelompok. Tapi pernah dia ngomong gini, Bu saya itu begini-begini, boleh nggak saya masuk kelasnya zigzag. Cuman karena dia punya kemampuan, jadi gue rasa kalau dilepas nggak masalah nih, mau kelas mana aja, dan dia bisa lebih sosial. Oke, saya bilang.
Tapi kalau anak yang gue rasa kurang dan dia harus bareng dengan temen yang itu, gue sarankan jangan. Kenapa? Kasihan dianya, takutnya di kelas yang lain dia nggak bisa sosial. Oke, nah dengan melihat perubahan kepribadian, perubahan pola pikir seperti yang gue lihat, yang mereka bertahap ya, maksudnya bertahap-tahap, dan itu gue ngerasa mereka tuh berubah menjadi brand yang sangat bermanfaat ya, mulai menunjukkan daya jualnya, mulai kayak apa ya, menuju orang yang punya sikap, punya prinsip segala macam. Dikit aja lo buka gerbang deh buat teknik Unsika, setidaknya gue bilang gitu ya. Gimana ya, dia bilang gitu kan ya, karena kita punya program ini segala macam. Saat itu dia bilang, cuman saya bilang gini, gue ngapain ya kerja di Unsika? Ah, kata dia, iya, sempet ada teman gue tuh nanya, kenapa dia selalu kerja di Unsika, kenapa lu gak kerja di Unila atau di ITERA? Pertanyaan itu sering banget lah, orang-orang ngira gue selesai sekolah gue akan balik ke Lampung untuk kerja di Unila, atau ya di Unila lah saat itu. Dan orang-orang berpikir juga sampai detik ini dia pasti akan balik untuk ke ITERA. Ya setidaknya kampus mana yang ada di Lampung. Gue kagak kepikiran untuk itu ceritanya, kagak kepikiran, karena buat gue adalah gue pengen teknik kimia. Gue bukan pengen kampus, gue pengen teknik kimia. Gak ada di sana dia punya chance buat gue masuk. Gue juga sempat ngelamar kerja dimanapun, gue ngerasa nggak ada chance di sana. Jadi buat apa gitu loh. Jadi gue ngerasain gitu ya ceritanya. Ya mungkin sekarang jauh lebih baik atau gimana. Ya kalau gue nggak feel gimana sih ceritanya ya, bingung. Tapi gue ngerasa ada di sini. Dan untuk menunjukkan itu agak cukup sulit juga, karena gue udah ngobrol ke beberapa orang yang perusahaan itu juga rata-rata menutup karena ada beberapa blacklist. Tapi setidaknya dengan gue ada di sini, lu sedikit lah buka ya. Anggaplah kita sama-sama orang merantau datang ke sini, fight dengan orang lokal dong pasti. Dan gue rasa orang-orang lokal kan juga pengen mereka dong yang jaya ya. Ya it's okay gue bilang. Pernah juga gue diomongin gak baik lah waktu itu sama seseorang di sana gitu ya, ngomong, lu ngapain kerja di sini? Ini tuh bukan rumah lu tuh orang rantau di sini. Yang boleh kerja di sini hanya orang ini, dia sebutlah nama kota. Cuman saat itu gue nggak tersinggung dengan omongannya. Kenapa? Karena gue tahu dia bukan orang sini. Jadi buat gue omongan itu cuma nepuk muka lu sendiri. Jadi gue tuh bingung. Lu ngomong gue nggak pantas kerja di sini. Oke, lalu orang mana? Ngerti kan maksudnya ya? Jadi buat gue lucu gitu loh, lucu banget. Dan gue kesini bukan mau ngerusakin rumah orang. Kenapa? Sorry ya, sorry banget gue bilang ya. Saya kesini datang buat bangun Unsika, buat bangun teknik kimia. Jadi saya ngomong sih, saya kesini bukan ngerusakin orang yang mana-mana. Saya mau bangun rumah saya sendiri kok di sini. Itu visi misi saya. Jadi kalau ada orang yang ngomong gimana-gimana, gue biasa aja sebenarnya. Cerita saya singkat di situ. Jadi bisa nggak lu buka dikit lah gerbang itu ya. Ya atas dasar kita sama-sama orang rantau dari Sumatera. Ya kalau saya ngomong dari Lampung kan gak enak ya, dia kan dari Padang ya cuy. Sama-sama dari Sumatera. Kita kan berusaha fight dong di sini. Kita berusaha untuk qualify, kita berusaha meningkatkan perusahaan ini. Kalau gua kan perusahaannya Unisika, lu perusahaannya adalah Prismian. Kalau misal lu udah buka sedikit gerbang lu, terus lu nggak menemukan itu berlian atau orang yang lu butuhkan, lu tutup lagi nggak apa-apa deh. Lu tutup lagi nggak apa-apa. Gue pengen lu lihat mahasiswa gue yang sama ini gue kenal, mungkin ada yang lu butuhkan. Karena gue pernah lihat dari sekian anak ada satu berlian di sana. Gue yakin ada beberapa berlian yang cocok dengan spek lu. Tapi gue nggak tahu. Moga lu mau ngebuka ya ceritanya. Ngobrol lah segala macam, tukeran nomor handphone, chit-chat lah ya lama ya. Standar lah kalau chat, gimana kabar? Yo, kalau misalnya ke Karawang nanti gue mampir ya. Oke, kabarin aja, nanti kita nongkrong deh. Ya namanya juga ketemu orang se-Sumatera, gimana sih, dengan nada itu senang banget ya ceritanya. Nah, ketika suatu saat di bulan September dia ngubungin saya, langsung to the point. Oke, langsung saya obrolkan dengan dekan, kita segala macam ini, dan dia bilang, Des, gue mau coba dengan apa yang lo omong setahun yang lalu. Thank you banget, gue akan bantu lo ya ceritanya. Dan
lu masih di elektro kan? Wah, prodi gue udah berdiri bro. Nah terus gimana gue? Tetep bisa lah lu masuk ke Unsika, ke FT Unsika bisa ya. Akhirnya dibuat segala macam, dan saya melibatkan mahasiswa saya di teknik kimia ya. Saat itu bahasanya mah volunteer karena posisinya ada di prodi ya. Jadi kita ngebantuin kegiatan ini, dan saat itu kita cuman bayar 1.000 rupiah ya ceritanya ya, 1.000 rupiah. Kok 1.000 rupiah? 10.000 ya, 10.000 rupiah. Di 10.000 rupiah itu buat makanan kamu ya. Dan saya juga melibatkan teman-teman lagi yang ada di elektro kayak Rian, Rosita, Sukma, sama Om ya ceritanya, untuk membantu persiapan mereka lah. Mungkin harus ngirimin proposalnya atau ngirimin sertifikatnya, harus ditandatangan terus diambil balik, ngedesain segala macam ya, standar lah ya, makanan, bus segala macam lah. Dan ini Pak Iwan, ada Pak Iwan ini Wadek 1, ini ada Pak Maman ini Dekan Teknik, ada Pak Sulistyo ini Warek 1. Waktu itu saya ngobrol, Pak Sulis ada ini loh acara peresmian, saya bilang gini. Ya udahlah, Dekan aja yang buka. Ayolah datang. Saya jawabnya apa? Ini perusahaannya peresmian loh, deket rumah Pak Sulis loh, saya bilang gitu ya. Masa sih? Iya, bener, deket rumah Pak Sulis. Ternyata datang ceritanya. Kalau Warek 3 saat itu nggak bisa datang karena ada urusan, sampai aduh Bu Des, aku ada urusan. Nggak apa-apa Bu, ada Pak Sulis juga, tapi kalau Ibu datang lebih yahut lagi ya ceritanya. Terus ada Bu Risa ini yang sama ini komunikasi dengan saya untuk terkait kebutuhan apa ya. Terus ini ada Bu Noval, terus ini dari staffnya juga, yang ini kemarin hasil dari internship orangnya ya ceritanya. Terus ini lainnya, ini prinsip ya, prinsip buat saya ya. Saya kesini mau buat rumah sendiri, bukan mau ngerecokin milik orang lain ya. Tapi selama saya numpang di prodi orang ya, mohon maaf kalau ada kesalahan, dan saya tidak ada niatan apapun, moga semuanya terluruskan atau apa. Bukan ada masalah, enggak, saya oke aja dengan orang punya persepsi apapun, oke aja ya. Tapi saya waktu itu pernah dititipkan nasihat oleh seorang Pak Sukanta, Des, coba anak elektro kamu ajarin kunjungan, kamu ajarin ini, kamu ajarin ini. Dan beliau sendiri yang memerintahkan, meminta bantuan. Oke, saya bilang. Karena juga permintaannya juga termasuk sederhana buat saya. Saya ingin kamu punya cerita ketika lulus ya, cerita-cerita lulus. Saya pernah kunjungan di mana sih? Standar lah ya, nanya-nanya ke teman-teman, kita kunjungan kemana nih? Saya ingat sekali waktu itu saya sedih banget nggak bisa kunjungan. Saat itu saya ikut acara BKKM TKI jadi kita pernah ada acara BKKM TKI ya ceritanya. Mana BKK, BKKM TKI 2009 Unila. Jadi ada acara saat itu ya. 2009 kayaknya udah hilang lah ya, udah tahun berapa ya. Jadi ada salah satu dia kunjungan ke Gula ceritanya, ke Gulaku Sugar Group ya ceritanya. Nah, karena di saat kunjungan itu ada trouble apa gitu ya ceritanya, karena saya di bagian aksi damai ya, semacam orang keliling-keliling di bundaran gajahnya itulah ya, Bandar Lampung. Akhirnya saya nggak ikut kunjungan, dan juga itu diporsir katanya. Nah, di situ saya sampai detik ini masih penasaran dengan pabrik gula ya. Sedih aja saat itu nggak dapet. Ya udahlah ya kalau nggak dapet mah ya. Tapi itu yang saya ingat, ada yang saya lewatkan ketika kunjungan ya segala macamnya. Jadi wow, saya bilang gitu kan ya. Nah, jadi saya balik lagi yang ke sini ya. Apa nih yang mau kita lakukan ceritanya setelah ini ya? Setelah dari teknik elektro C sudah berkontribusi, elektro E sudah kontribusi. Nah, ceritanya ada namanya kita punya pekerjaan internship setelah itu ya. Dia buka, ini dia. Ini bukan ini.
Oh ini dia junior, tapi ini mah ya. Saya buka peresmian ya sini ya. Jadi habis kegiatan peresmian yang kemarin Talk Day itu kita menseleksi, bukan kita ya, saya dari pihak peresmian menseleksi siapa yang akan masuk ke dalam interview saat itu ceritanya. Jadi sempet ada yang inilah ya, saya bilang ya cukup wow lah ya, dari 38 yang daftar 5 yang dapet ya ceritanya. Nah ini nah setelah ini kebentuk itu ternyata dipilih 1 orang ceritanya untuk apa namanya tuh, dites lebih lanjut secara kesehatan. Ternyata loloslah salah satu dari 5 orang itu dan bekerja di sana sebagai internship dulu 3 bulan. Ternyata setelah 3 bulan itu dievaluasi dan ternyata diangkat menjadi karyawan tetap. Jadi yang dilakukan kemarin di tahun 2018 berbuah hasil sebuah jembatan. Jadi senang ya orang bisa bekerja segala macam. Saya hanya membantu saja, tidak perlu inilah ya, tidak perlu yang lebih-lebih, enggak. Saya malah yang ngucapin selamat ya kamu dapat pekerjaan, setidaknya saya bisa memberi sedikit warna lah di hidup kamu ya, maksudnya ke arah sana. Dan saya terima kasih banget, terima kasih kepada kelas C, E juga, yang kita mampu mewujudkan satu persatu ya dari sebuah pintu yang tertutup ya. Dan yang ininya anak kelas B ya, B elektro di sana. Jadi ada mahasiswa tanya ke saya, teknik kimia, Bu, ngapain kita bantuin yang acaranya nggak ada urusan sama kita, Bu? Dan kita yang mengerjakan semua pekerjaan ini, kenapa Ibu mau bantu? Dia bilang. Jadi saya bilang gini, waktu kunjungan itu saya tuh meminta dan berjanji ke Pak Arif, kalau kamu bukain sedikit pintu kamu ke FT Unsika, mungkin ada berlian yang kamu butuhkan. Tapi misal kalau dicari nggak ada, kamu boleh tutup lagi tuh gerbang kamu. Anggap aja saya minta sebagai sesama perantau, seperti yang saya bilang tadi, perantau dari tanah Sumatera. Nah, lama ceritanya itu kan akhirnya terhubung. Terus kan ada buka lagi di sini ya, ada junior di sini ceritanya. Begitu saya buka, yang lolos saya ya Google Classroom-nya, Google Form-nya. Tapi dilingkan ke pihak peresmian yang mereka yang seleksi, kalau saya enggak ya. Mereka infokan apa, saya siap sedia saja. Ya itulah karena pertemanan ya, hanya karena pertemanan orang Sumatera ya saya bilang. Nah terus begitu ada yang daftar di junior engineer, ada anak dari ITENAS ngelamar, anak dari Unila ngelamar. Saya bersyukur sekali, akhirnya tujuan dari YouTube ini koneksi lintas universitas, lintas generasi terbentuk ya. Saya harapkan itu ngebuka peluang ya. Saya nggak tahu ya rezekinya ya, kita kan berusaha untuk dapet atau bagaimana ya, berusaha seperti itu. Dan tolong bantu juga ya, model kayak subscribe kamu atau nonton sesuai kebutuhan kamu ya, silakan saja ya, karena saya menunjukkannya ke teknik kimia Unsika, dan mungkin yang saya tujukan ke teknik kimia Unsika itu juga berguna buat kamu lah ya. Singkatnya seperti itu. Jadi saya nggak tahu ya apa yang kita lakukan itu berbuah manis atau enggak ya, saya bilang. Tapi saya setidaknya udah mengenalkan kunjungan. Ketika mengenalkan kunjungan, berefek dengan adanya Talk Day. Terus dengan Talk Day berefek lagi dengan internship interview ya, interview untuk menuju kandidat internship, dapat 1 yang bekerja. Terus buka lagi junior engineer. Kalau sekarang lagi pandemi ya nunggu dulu. Sudah ada yang 4 dari alumni Unsika TI ya kalau nggak salah, itu dipanggil untuk tes, nunggu ya. Sempat mereka nanya, Bu ini udah beberapa minggu kok belum ada respon. Bentar saya tanyain ya, saya nanya aja ya, Bu ini ada lanjutannya bagaimana ya, soalnya ada yang tanya sih, saya bilang. Oh belum Bu, ada pandemi. Oh ya oke, saya bilang. Ya sempat waktu mereka juga interview, saya minta tolong ke Bu Risa difotoin ya. Saya tuh sempat nanya gini, Bu Risa haruskah saya datang ke peresmian? Jadi interview saat itu tidak jadi di Unsika tapi di peresmian, karena ada beberapa yang menginterview
itu kayak sibuk bahasanya ya, jadi nggak bisa keluar ke arah Unsika. Saya bilang nggak apa-apa, nanti anaknya saya arahkan ke sana. Saya cuma titip, saya haruskah datang ke sana Bu melihat anak saya di interview, atau bagaimana? Saya bilang sebenarnya kalau ibu mau datang atau enggak boleh Bu, kita welcome. Cuman masalahnya Bu Risa, saya tuh ada pekerjaan yang nggak bisa saya tinggal anak-anak ini ceritanya, karena ada kelas bahasa Inggris, ada ini, ada beberapa rapat. Saya bisa minta tolong Bu, tolong fotokan mereka ya Bu, saya mau lihat wajah mereka, saya bilang gitu ya. Jadi saya cuma titip foto aja saat itu ya. Ya cukup rapi, sempet adalah anak Bu saya pakai pakaian apa ya, grogi ya, pakai pakaian orang mau ngelamar aja, baju putih oke nggak Bu? Oke, saya bilang ya. Ya itulah ya, mahasiswanya masih ya namanya baru ya, baru dinegerikan, jadi hal-hal yang mungkin nggak seharus ditanyakan nanya, cuman saya pikir oh ya mungkin karena mereka ini ya, saya bilang oke aja lah ya. Nah jadi ketika sudah itu terlangsung, mungkin nanti akan ada lagi alumni yang di sana ya, moga jadi lebih baik segala macam kita ngebuat. Dan ternyata ada beberapa pekerja yang di sana yang ibarat kata gini deh, nggak semua lulusan dari kampus ternama tuh bagus dan bisa diatur dan bisa diarahkan ceritanya. Dan mereka pengen yang mereka kan Prismen punya kekuasaan ya segalanya, dan ada beberapa yang lulusan seperti itu kayak mangkel gitu loh ibarat kata. Dan ternyata para pekerja yang dari alumni dari kampus ternama itu tidak ada lagi di sana dan ingin diposisikan oleh alumni Unsika, alumni FT Unsika. Jadi kamu punya banyak peluang sebenarnya ya, walaupun mereka hanya buka satu ini segala macam. Dan saya kaget banget ketika teman saya cerita itu, dan saya nggak sebut nama ya, maksudnya mohon maaf ya, bukan maksudnya menjelekkan, bukan. Arti kata gini, kamu kuliah di suatu kampus bukan kan kamu hebat karena nama kampus, bukan karena kamu. Nama kampus jadi hebat karena kamu ceritanya. Dan tapi ketika kamu kerja, jangan kamu berharap dengan nama kampus, maksud saya jangan sampai merusak nama kampus juga. Jadi tolong, walaupun kamu orang hebat, orang apa, tetaplah seperti padi merunduk ya, semakin berisi merunduk. Jadi jangan sampai malah makin gak bisa diatur ya ceritanya. Jadi semua kan ada aturan, misalnya ini harusnya loyalitas, misalnya pekerjaan kamu harus lembur, enggak lah ngapain gini-gini, lain cerita, lihat dulu urgensinya ya. Nah terus saya jawab lagi lanjut, terus anak teknik gimana ya, kita kan gak ada kabel, gak ada ini, ada bagian yaitu bagian di material, di bagian isolatornya itu kamu bisa masuk ke sana sebenarnya. Nah tugas kamu adalah belajar lebih baik untuk membuka gerbang teknik kimia di Prismian ya, paham ya. Saya juga ada tahu mau segmennya apa, nanti saya ngobrol ya. Tetap sekarang kita menanti sesuatu hal di sana, tapi kamu nggak upgrading, gimana caranya ya. Ini mah nggak kelihatan ininya ya, slide selanjutnya segala macam ya. Jadi tuh saya tuh pengen lihat apa sih, ada tampilan yang ini sebenarnya di IG itu ya. Saya nggak tahu ya karena biasa belum pernah pegang. Nah di acara ini memang kita nggak pernah ngomong ya kalau akan ada sesuatu, yaitu kalau kamu tulis kepada saya, tolonglah tunggu saya sampai akhir gitu ya. Terus waktu door prize itu ada 5 tas ya, tulisannya Prismian Group ya, terus ada kaos berkerah. Jadi waktu siapa yang dapet, orangnya nggak ada di tempat dan saya kenal orangnya, tepuk tangan banget saya, yes dia nggak ada ya. Jadi silakan kamu menyesalah sendiri ya, karena sebenarnya kamu dapet loh ya, tapi kenapa kamu tinggalkan itu ya, apapun alasannya nggak tahu ya, saya kan nggak tahu ya, intinya kan buat kamu. Jadi kalau sudah ada peluangnya, kamu tidak mencoba untuk mengambil peranannya dan kamu meninggalkannya, ya bye bye ya ibarat kata ya. Tapi saya kepikiran satu anak elektro, siapa yang waktu itu marah-marah sama saya, harusnya saya dapat, mau kenapa nggak, lah kenapa kamu pulang, saya bilang. Saya lupa namanya siapa ya, lupa banget saya, lupa, anak elektro 2015, antara kelas A ya. Ya jadi yang dapat ya saya seneng-seneng aja ya kan, hampir berapa orang nih,
3 orang mahasiswa teknik B dapat ya. Ada yang dapat tas, ada yang dapat kaos, baju berkerah ya. Itu dia. Jadi saya di dalam kegiatan ini saya apresiasi dengan kelas C berunut panjang ya. Background sertifikatnya saya apresiasi buat kelas E ya, karena saya ingin itu ada di dalam hati kita ya tentang teknik. Terima kasih atas waktunya. Nanti saya lanjut lagi ya tentang cerita apa yang sudah kamu kasih ke saya ya. Apa ya, saya nggak bisa banyak ngomong ya selain kata terima kasih ya. Kalau kamu nakal-nakal gitu biasa aja ya, nggak terlalu amat lah ya, jangan sampai buang muka ya, atau musuhin saya ya. Nggak apa-apa sih kamu musuhin saya, 4 tahun juga kamu lulus ya. Kalau kamu ngelamain ya ketemu saya lagi ya. Dan semoga yang kalau nanti nikah jangan sampai saya di skip ya gara-gara saya lebih tua dari kamu ya. Ya Sep ya, jangan gitu ya Sep ya. Buat Maria cantik, buat Mbak Viera cantik ya, semoga Tuhan selalu melindungi ya. Dan mahasiswa-mahasiswa yang saya kenal juga semoga kita selalu di bawah lindungan yang kuasa. Kamu mendapatkan apa yang kamu cari dengan upaya kamu. Kita nggak pernah tahu seperti apa orang lain memperlakukan kita, tapi positif aja. Ketika pintu itu ditutup, pergilah ke pintu yang lain, karena akan terbuka pintu itu. Boleh percaya, boleh enggak, ada banyak jalan menuju Roma ya. Saya nggak peduli ya seperti apa yang namanya usaha ya, nggak ada jalan itu mulus ya. Katanya ada aja orang senang ngebuat hidup kita susah. Nggak usah dipikirin mbak, kita fokus aja dengan apa yang mau kita lakukan, apa yang ini segala macam. Sudah ya, pernah di posisi apa itu nyantai aja lah ya. Hidup ini masih panjang, masih banyak yang harus kita kerjakan. Dan saya sebenarnya di dalam cerita ini ada satu orang yang saya kenang ya, profesor ya. Saya nggak sebut namanya, tapi kalau saya bilang profesor, kalian tahu siapa yang saya maksud ya. Saya nggak tahu apa yang terjadi, nggak tahu apa yang kamu alami, tapi saya hanya mencoba dan meminta ke kamu untuk memaafkan orang, mencoba untuk melepaskan apa yang ngebuat kamu seperti itu ya. Saya nggak tahu persisnya siapa yang ngebuat kamu jadi begitu sehingga kamu jadi begini ya, nggak ngerti saya ya. Yang dirugikan itu bapak ibumu, kakakmu, dan kawan-kawan. Dan ketika kita memang diperlakukan tidak baik oleh orang lain, jangan terlalulah dimasukkan ke dalam hati ya, maksud saya. Keluarlah ke sana, makan, minum, hangout, nonton TV, atau kamu kemana lah ya, atau kamu pergi ke gunung terus kamu merenung segala macam, silakan. Tapi ingat, jangan pernah jadi orang hilang diri, hilang jiwa, hilang akal. Jangan pernah. Kalau kamu pernah menyesal karena saya di situ atau kamu di situ ya, oke, mulai lagi dari awal. Kamu hancurkan mimpi kamu bangun lagi mimpi yang kamu mau. Ini inget banget, saya Gali Elektro 15 pernah tanya ke saya gini, ibu udah punya mimpi yang terwujud dengan sekian yang ibu punya. Tiba-tiba ternyata ketika ingin menambah satu mimpi lagi, itu tidak bisa lagi. Ibaratnya gini, rumah itu lantai 1, misalnya 3 lantai, oke. Mau naikin ke 4 lantai atau 5 lantai itu tidak bisa. Kenapa? Karena pondasinya hanya cukup 3 lantai. Sedangkan saat itu kemampuannya hanya 3, mau kita bangun jadi 5 atau 10 lah lantai. Ternyata perencanaannya salah, sehingga pilihannya adalah membeli tanah baru untuk membangun 5 lantai, atau menghancurkan lantai yang 3 tadi, membangunnya dari awal dengan perencanaan bisa dibuat 20 tingkat dan kawan-kawan ya. Ibu pilih yang mana? Saya akan pilih hancurkan mimpi saya yang udah saya pegang, dan akan saya bangun kembali dengan posisi atau pondasi yang lebih kuat. Kita pernah punya salah ya, sadari itu, bangun kembali
bangun kembali. Kalau kamu nggak cocok dengan sekarang, misalnya kamu punya pacar nggak cocok, selesaikan dulu, baru kamu cari yang baru. Jangan kamu jalan dulu dengan dia, kamu terus jalan dengan dia, tapi kamu punya pasangan yang lain, ya, dan baru kamu putuskan pacar kamu yang lama. Nggak gentle kamu, saya bilang. Kamu bukan anak teknik, saya bilang. Sampai ngomong gitu, Bu, ya habis kesel sih ya. Apalagi kalau ceweknya cantik ya, kayak Mbak Pira. Kesel saya pasti. Ya. Kesel karena orang bisa segitunya ya, teganya ya, saya bilang. Ya. Tapi kan saya hanya mendoakan ya, yang sudah terjadi sudah menata diri lagi. Dan buat profesor, moga langsung memperbaiki, merombak, menghancurkan, dan membuat kembali fondasinya. Saya nggak tahu, mungkin kamu akan menjadi orang yang lebih sukses setelah ini, menjadi orang yang lebih baik setelah ini. Ya, saya yakin kamu akan berada di sana. Dan saya hanya menunggu untuk melihatnya itu. Ya, deket lah kalau saya mau ketemu mah, gampang. Cuma saya pingin bantu, tapi kamu nggak mau mengulurkan tanganmu, bagaimana saya bisa narik kamu? Ya, saya harap ada yang sampai ngomong gini, IPK-nya gede banget Bu, bisa ditransfer dikit nggak? Ketawa saya ya, ditransfer. Aduh, kita harus bersyukur dengan apa yang kita punya ya. Kita harus bersyukur dengan apa yang kita upayakan, apa yang kita usahakan, itulah yang kita dapat ya. Jangan pernah sedih dengan IPK kecil atau apa. Kenapa? Tidak menjadi patokan. Yang menjadi patokan adalah bagaimana kemampuan kamu yang bisa kamu tunjukkan dan bisa kamu implementasikan ketika kamu bekerja. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa lagi di channel DCU. Like, komen, dan share terkaitan kebutuhan kamu. Sehat selalu dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dimanapun kamu berada. WFH, puasa, tidur, tetap ya manfaatin buat diri kamu. Selamat malam dan bye.